Selamat datang di RSUD Nyi Ageng Serang. Saya Dr. Resyana Wityayani, spesialis anestesi, akan menjelaskan proses pembiusan melalui video berikut. Apa itu anestesi? Anestesi adalah cara dokter membuat Anda tidak merasakan sakit saat operasi. Apa fungsi pembiusan? Pembiusan membantu agar pasien tidak merasakan sakit, memudahkan dokter untuk melakukan tindakan dengan aman. Ada tim medis khusus, dokter anestesi, yang memantau Anda sepanjang operasi. Apa saja jenis pembiusan yang ada? 1. Bius total, umum, yaitu bius yang membuat Anda tidur sepenuhnya selama operasi. Anda akan diberikan obat melalui infus lalu dipasang alat jalan napas untuk memberikan oksigen dan atau gas anestesi selama durasi operasi. Alat jalan napas di sini bisa berupa selang oksigen, sungkup oksigen, laringeal, mask airway atau pipa napas. 2. Bius regional atau separuh. Bius ini akan membuat area tubuh tertentu mati rasa, misal bius separuh. Dokter anestesi akan memposisikan Anda duduk atau berbaring dengan sedikit membungkuk, lalu dokter anestesi akan membersihkan punggung Anda dengan cairan antiseptik. Setelah bersih, dokter anestesi akan menyuntikkan jarum khusus untuk spinal atau epidural ke punggung bagian bawah Anda. Proses ini mungkin bisa sekali langsung berhasil atau bisa beberapa kali, tergantung ada tidaknya pemilik anatomi dari pasien. Setelah pasien disuntik, dokter akan memastikan sudah di titik suntik yang tepat, misal pada spinal ditandai dengan adanya cairan spinal. Dokter lalu akan mengaspirasi ada tidaknya darah. Bila sudah aman, dokter akan memasukkan obat anestesi regional ke dalam ruang spinal atau epidural. Yang akan Anda rasakan antara lain hangat di separuh tubuh Anda, lalu kesemutan dan beratnya bagian tubuh separuh bawah Anda. Anda akan tetap masih merasakan sentuhan atau gerakan, karena Anda masih sadar, akan tetapi tidak akan merasakan sakit. Durasi obat anestesi regional ini dapat berlangsung dalam 3-4 jam ke depan. Apabila masih terasa sakit atau tidak nyaman, Anda dapat mengkomunikasikannya kepada dokter anestesi Anda. 3. Bius lokal, yaitu bius pada area kecil tubuh yang akan dilakukan tindakan. Dokter anestesi akan menyarankan jenis pembiusan yang paling aman dan nyaman untuk Anda. Apa yang akan dilakukan sebelum pembiusan? 1. Pemeriksaan praoperasi. Anda akan dilakukan pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lebih lanjut yang disesuaikan dengan kebutuhan operasi atau penyakit penyerta. 2. Anda akan diminta untuk puasa dari 6 sampai dengan 8 jam, tergantung dari usia Anda. Dengarkan advis puasa untuk tidak makan dan minum dengan baik. Kenapa harus puasa makan dan minum sebelum dibius? Karena apabila tidak puasa dapat menyebabkan tersedak dan aspirasi makanan dari lambung yang dapat berakibat fatal atau sampai meninggal dunia. 3. Anda akan diminta menandatangani dokumen persetujuan atau penolakan tindakan pembiusan setelah mendapatkan informasi terkait proses pembiusan. Komplikasi pembiusan, yaitu masalah atau efek samping yang tidak diinginkan, yang terjadi akibat dari penggunaan obat bius, anestesi, atau dari prosedur tindakan medis. Komplikasi bisa dari ringan dan sementara, seperti mual, muntah, atau sakit tenggorokan, namun bisa juga serius dan berat walau jarang terjadi, seperti masalah pernapasan, reaksi alergi berat, atau bahkan sampai meninggal dunia. Komplikasi umum dari anestesi umum, yaitu shock atau henti jantung, gangguan napas, gangguan jantung dan pembuluh darah, kerusakan saraf, reaksi alergi terhadap obat dan alat, lain-lain seperti cedera pada gigi dan lidah, gangguan kesadaran, sakit kepala, mual, dan muntah. Komplikasi anestesi regional seperti spinal atau epidural, yaitu shock dan henti jantung, komplikasi segera seperti pusing, reaksi alergi terhadap obat anestesi lokal, toksisitas obat anestesi lokal apabila masuk ke pembuluh darah, nyeri kepala, nyeri punggung, atau perdarahan. Mengapa komplikasi anestesi dapat terjadi? Setiap orang bereaksi berbeda terhadap obat anestesi,
dan beberapa orang punya risiko lebih tinggi karena kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit jantung atau paru-paru, berat badan berlebih, obesitas, riwayat sakit diabetes, riwayat stroke, gangguan ginjal, riwayat alergi sebelumnya. Kondisi tubuh pasien saat menjalani operasi juga bisa mempengaruhi, misalnya jika ada riwayat mual setelah operasi sebelumnya. Proses pembiusan. Berikut adalah penjelasan singkat akan proses pembiusan yang akan Anda alami. Pertama, saat giliran Anda untuk menjalani tindakan operasi, perawat akan mengantar Anda dari ruangan Anda dirawat menuju ke ruang operasi. Anda akan dicek ulang untuk identitas Anda, tindakan yang akan dilakukan terhadap Anda, serta apakah Anda sudah puasa sebelumnya. Berikut adalah ruang operasi di RSUD Nyi Ageng Serang Kulon Progo. Setelah Anda dimasukkan ke ruang operasi, Anda akan dikonfirmasi ulang terkait identitas, tindakan yang akan dilakukan terhadap Anda, dan puasa Anda. Anda akan dipindahkan ke meja operasi dan akan dipasang monitor tanda-tanda vital seperti tensi, saturasi, dan rekam jantung bila perlu. Infus Anda akan dicek kelancarannya. Tergantung dari bius yang akan diberikan kepada Anda. Anda akan dibius total atau bius separuh. Ikuti instruksi dokter perawat yang bertugas. Sebelum dibius Anda akan dipersilakan untuk berdoa untuk kelancaran prosedur yang akan Anda jalani. Selama operasi, Anda akan dipantau tanda-tanda vitalnya melalui monitor yang dipasang ke tubuh Anda. Harapan kami sepanjang pembiusan dan operasi dapat berjalan lancar tanpa adanya komplikasi. Setelah operasi selesai, Anda akan dipindahkan dari meja operasi ke ruang observasi pasca pembiusan atau recovery room. Di sini Anda akan dipasang monitor tanda-tanda vital dan diobservasi sampai Anda sudah aman untuk dipindahkan ke ruangan perawatan atau semisal ada kondisi khusus Anda dapat dipindahkan ke ruang intensif untuk monitoring khusus. Apabila Anda sudah sadar dan Anda mengalami komplikasi anestesi yang tidak nyaman, Anda dapat menyampaikannya ke dokter atau perawat yang bertugas. Setelah Anda kembali ke ruangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bila masih pusing dan mengantuk, bangun secara perlahan. Bila mual, muntah, kesakitan hebat, Anda dapat memberitahu dokter perawat untuk mendapatkan penanganan langsung. Mulailah minum dan makan secara bertahap apabila sudah tidak mual. Anda tidak perlu menunggu kentut terlebih sebelum memulai minum dan makan, kecuali pada kondisi khusus di mana dokter Anda melarang Anda. Hindari aktivitas berat 24 jam pertama pasca pembiusan dan pastikan selalu ada keluarga, orang lain yang mendampingi. Bila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor RSUD Nyi Ageng Serang di 085119898800. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk menonton video edukasi pembiusan ini. Semoga bermanfaat. Semoga proses pembiusan dan operasi yang akan Anda jalani diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga tidak ada komplikasi. Semoga Anda lekas sembuh. Amin. RSUD Nyi Ageng Serang, melayani dengan sepenuh hati.